Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinarti Nabila dari kelas A3 Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar matematika sekolah dasar. Nah, teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengar kata statistika. Apabila kita mendengar kata statistika, kita juga tidak asing dengan kata statistik. Nah, masih ingat tidak teman-teman, apa perbedaan antara statistika dan juga statistik itu? Untuk mengingatkan kembali teman-teman, mari kita simak video penjelasan mengenai perbedaan antara statistik dan juga statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitannya dengan masalah tertentu. Data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ingatkah mengenai perbedaan antara statistika dan juga statistik? Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya statistika itu ilmunya, sedangkan statistik itu datanya, seperti itu. Kemudian di dalam statistika juga kita sering mendengar atau ada kaitannya itu dengan data dan juga datum. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara data dan datum itu sendiri? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikutnya. Data adalah keterangan atau gambar mengenai suatu keadaan. Sedangkan datum ialah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Pada dasarnya, data adalah kumpulan dari datum, dan datum adalah bentuk tunggal dari data. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui data nilai siswa 6, 8, 8, 7, 9, dan 7. Nah, yang dimaksud datum adalah setiap angka dari data, misalnya nilai 7. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai perbedaan data dan juga datum. Kemudian, yang perlu teman-teman ketahui, pada awalnya kan statistika itu diartikan sebagai ilmu. Nah, statistika sebagai ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif dan yang kedua ada statistika inferensial. Nah, untuk penjelasan secara rincinya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Statistika deskriptif tujuannya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan. Dalam statistika deskriptif, dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, kemudian min, median, modus, rentang, serta simpangan baku. Sedangkan statistika inferensial tujuannya untuk penarikan kesimpulan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham mengenai statistika deskriptif dan juga statistika inferensial? Tentu paham ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan membahas lebih jauh mengenai modus, min, median. Nah, apa sih modus, min, dan juga median itu? Dan bagaimana rumus dari modus, min, dan juga median? Kemudian bagaimana ya cara mencari modus, min, dan juga median itu? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas min, median, dan juga modus. Min. Nah, apa sih itu min? Min itu sama dengan data rata-rata atau nilai rata-rata. Nah, bagaimana sih cara mencari min itu? Nah, cara mencari min yang pertama kita jumlahkan semua datanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita hitung banyak data tersebut. Nah, jadi untuk mencari min itu rumusnya jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, ini dia
rumus min. Untuk mencari min itu seperti ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Pertanyaannya diketahui data nilai ulangan 10 siswa yaitu 8, 9, 7, 6, 5, 9, 10, 7, 9, dan juga 6. Nah, dari pernyataan tersebut ditanyakan atau pertanyaannya itu hitunglah min dari data tersebut. Nah, berarti cara menyelesaikannya atau cara mencari minnya itu yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu semua datanya. Nah, datanya itu kan ada 8, 9, 7, 6, 5, 9, 10, 7, 9, dan juga 6. Nah, hasilnya itu menjadi 76. Nah, kemudian kita hitung dari data tersebut. Nah, datanya itu kan ada 10, berarti banyak datanya itu 10. Nah, langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Rumus min itu kan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah semua datanya itu 76. Kemudian, banyak datanya itu 10, sehingga 76 dibagi 10 sama dengan 7,6. Nah, jadi minnya itu 7,6. Nah, selanjutnya ada median. Median itu yang kita kenal dengan nilai tengah. Nah, untuk mencari median itu dibagi dua. Apabila datanya ganjil, rumus untuk mencari median itu yaitu median sama dengan data ke n ditambah 1 per 2. Nah, n di sini itu banyaknya data. Nah, kemudian untuk mencari data genap atau apabila banyak datanya itu genap, maka rumusnya itu median sama dengan data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1 kemudian per 2. Nah, ini dia rumus untuk mencari median apabila datanya ganjil dan juga datanya genap. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Tentukan median jika diketahui datanya itu ada 5, 9, 8, 6, 6, 7, dan juga 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita urutkan datanya terlebih dahulu. Nah, dari mulai yang terkecil. Nah, dari data di atas yang terkecil itu adalah angka 5. Kemudian angka 6, kemudian 6 lagi, kemudian 7, 8, 8, dan yang terakhir 9. Nah, apabila kita sudah urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, barulah kita hitung banyak data tersebut ada berapa. Nah, banyak data ini yaitu ada 7. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus median. Nah, 7 itu kan ganjil, berarti kita menggunakan rumus median banyak data ganjil. Nah, rumusnya itu berarti median data ke n ditambah 1 dibagi 2. Nah, n-nya itu kan banyaknya data. Banyaknya data itu 7, sehingga 7 ditambah 1 dibagi 2, dan hasilnya itu 4. Kenapa 4? Karena kan 7 ditambah 1 berapa? 8. Kemudian dibagi 2, yaitu 4. Nah, datanya itu berada di data keempat. Kita hitung yang sudah tadi diurutkan datanya. Data keempat itu angka berapa? Berarti 1, 2, 3, dan 4 itu ada di angka 7. Nah, data keempat itu berarti 7. Nah, sehingga mediannya itu 7. Seperti itu. Kemudian ada modus. Nah, apa sih modus itu? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Maksudnya bagaimana? Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soal di mana bentuknya itu sudah dalam bentuk tabel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai 4 itu frekuensinya 2. Dan nilai 5 itu frekuensinya 6. Kemudian nilai 6 frekuensinya
4. Nilai 7 frekuensinya 12. Nilai 8 frekuensinya 6. Nah, sehingga apa yang ditanyakan itu kan untuk mencari modus. Nah, modus itu kita ingat bahwa modus itu nilai yang sering muncul atau frekuensinya yang paling besar. Nah, coba kita lihat pada frekuensinya. Nah, di antara semua frekuensi ini, angka berapa sih yang paling besar itu? Ya, benar, angka 12. Nah, angka 12 itu nilainya berapa? 7. Nah, berarti modusnya itu adalah 7. Nah, jadi seperti itu ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan dalam menentukan min, modus, dan juga median? Tentu mudah, asalkan kita paham terlebih dahulu dasar-dasarnya. Nah, teman-teman, dalam statistika juga ada penyajian data. Dalam bentuk apa saja sih penyajian datanya? Nah, yang pertama bisa dalam bentuk tabel, kemudian bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan juga diagram lingkaran. Nah, untuk penjelasan secara rincinya, mari kita simak video berikut ini. Penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel ataupun bentuk diagram. Nah, yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel angka dan tabel turus. Tabel juga dibagi menjadi dua, yaitu ada tabel frekuensi data tunggal dan juga tabel frekuensi data kelompok. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita kelompokkan data secara berurutan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, kita masukkan data tersebut ke dalam tabel secara berurutan. Nah, yang terakhir kita tuliskan judul di bagian atas tabel. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh tabel frekuensi data tunggal. Nah, di mana ada nilai, kemudian ada turus, dan juga ada frekuensi. Nah, di mana nilainya itu 5 dengan turusnya itu 2, sehingga dalam frekuensinya juga dituliskan dengan angka 2. Nah, kemudian nilai 6, turusnya itu ada 5, dan frekuensinya itu dituliskan dengan angka 5, dan yang selanjutnya juga sama seperti itu. Nah, kemudian jumlah dari seluruh frekuensi ini yaitu ada 20. Nah, ini dia salah satu contoh dari tabel frekuensi data tunggal. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi data kelompok. Yang pertama itu kita menghitung jangkauan terlebih dahulu, di mana rumus jangkauan itu adalah jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini dia rumus untuk menghitung jangkauan. Kemudian yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Nah, yang ketiga, kita menghitung lebar kelas, di mana rumus untuk menghitung lebar kelas itu jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, ini dia rumus untuk menghitung lebar kelas. Kemudian yang terakhir, menyusun kelas dari kelas yang terkecil hingga kelas yang terbesar. Nah, ini dia contoh tabel frekuensi data kelompok. Sama seperti halnya data tunggal, hanya saja dalam nilainya itu merupakan data kelompok. Nah, untuk turus, frekuensi, itu menyesuaikan saja dengan datanya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar ini juga disebut atau kita kenal dengan piktogram, di mana merupakan penyajian data dalam bentuk gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, gambar yang digunakan biasanya relevan dengan permasalahan. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar sangat menarik.
Namun ada kekurangannya di mana sulitnya membedakan setengah dan 1/3 gambar atau jumlahnya tidak dapat diwakili satu unit gambar, sehingga penggunaan piktogram atau diagram gambar ini sangat terbatas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada tabel data penjualan bunga pada bulan Mei. Nah, kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk diagram gambar. Nah, sama seperti halnya tabel, hanya saja dalam jumlahnya itu kita digambarkan atau diwakili dengan sebuah gambar, dimana kan di sini mengenai bunga, sehingga kita wakili gambar tersebut dengan gambar bunga. Nah, dimana bisa kita lihat keterangannya itu satu bunga itu mewakili 50 batang. Nah, bisa kita lihat bahwa bunga mawar itu dalam tabel di atas ini ada 200 batang, sehingga jumlah batang yang harus kita gambarkan bunganya itu ada 4, karena kan satu batang itu 50 batang. Nah, berarti kalau untuk mencapai 200 batang harus ada 4 gambar. Nah, kemudian melati juga sama. Di sini melati ada 250 batang. Nah, berarti gambar bunganya itu ada 5 batang. Nah, Kamboja juga sama. Kamboja itu ada 150 batang, dan sehingga gambar bunganya itu ada 3, karena satu gambar mewakili 50 batang, sehingga untuk mencapai 150 batang harus ada 3 bunga seperti itu. Nah, ini dia contoh dari diagram gambar. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada diagram batang. Nah, diagram batang adalah penyajian data menggunakan persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, untuk langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang pertama kita ubah data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita buat garis tegak lurus dan juga garis mendatar. Nah, di mana garis mendatar itu menyatakan jenis data dan garis tegak itu menyatakan banyak data. Nah, kemudian yang ketiga, kita buat skala pada garis mendatar dan juga garis tegak, dan juga batangnya sesuai dengan data tersebut. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, sudah berbentuk tabel datanya itu, sehingga kita bisa langsung merubahnya ke dalam diagram batang. Nah, di sini ada tabel data penjualan buah pada bulan Januari. Nah, bisa kita lihat di sini ada buah, nama-nama buahnya ya, dan juga ada banyak buah yang terjualnya dalam satuan kilogram. Nah, untuk garis mendatar, kita tuliskan jenis buahnya, yaitu ada jeruk, apel, mangga, salak, dan juga anggur. Nah, untuk garis tegak itu sebagai banyak buah yang terjual dalam satuan kilo. Nah, kita tuliskan saja keterangannya dari 10, 20, 30, sampai seterusnya. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa buah jeruk itu banyak buah yang terjualnya itu ada 90. Nah, sehingga kita juga menggambarkan persegi panjangnya itu menunjukkan angka di 90. Nah, ini angka 90, sehingga buah jeruk itu bisa kita lihat dalam diagram batang ini ada 90. Kemudian yang apel juga sama, apel ada 20. Nah, untuk diagram batangnya juga sama, menunjukkan di angka 20. Nah, dan untuk mangga, salak, anggur, nah itu juga sama seperti halnya jeruk dan juga apel. Dalam menggambarnya kita sesuaikan saja dengan data yang ada di tabel atas ini. Nah, ini dia contoh dari diagram batang. Nah, kemudian yang keempat ada diagram garis. Nah, apa sih diagram garis itu? Nah, diagram garis adalah penyajian data menggunakan titik-titik koordinat
yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis juga dibedakan menjadi dua, di mana ada diagram garis tunggal untuk satu kelompok data dan juga diagram garis majemuk yang lebih dari satu kelompok data. Nah, biasanya diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang pengamatannya itu dilakukan dari waktu ke waktu secara teratur. Nah, di sini juga ada tabel data berat badan seorang bayi setiap bulan. Nah, sama seperti halnya diagram batang, untuk merubah ke dalam diagram garis itu sama ya seperti diagram batang. Nah, jadi bulan ini berada di keterangannya itu di garis mendatar. Nah, jadi ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, disesuaikan saja dengan data pada tabel di atas ini. Nah, untuk beratnya itu ada di di gambar atau di garis yang tegak ini. Nah, sehingga berat badannya itu dalam satuan ons. Nah, bisa kita lihat bahwa bulan Juni itu beratnya itu 320 ons. Nah, di sini kita sesuaikan saja atau kita kira-kira saja, kita perkirakan bahwa 300 ini ada di sini, berarti 320 kurang lebih ada di sini. Nah, sehingga bulan Juni itu kan ada 320. Kemudian bulan Juli itu ada 420, sama seperti tadi kita sesuaikan saja karena angka 400 itu ada di sini, berarti kita sesuaikan saja 420 kira-kira di mana ya, misalnya ya, jadi 420 ada di sini. Nah, apabila sudah kita tuliskan keterangan tabel ini dengan menggunakan titik-titik koordinat, langsung saja kita tarik garis dari bulan Juni hingga bulan Oktober. Nah, ini dia kita menarik garis dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, ini dia yang dinamakan dengan diagram garis. Nah, yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data menggunakan sebuah lingkaran. Penyajian data dalam bentuk lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Nah, jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Nah, apabila dinyatakan dalam bentuk sudut, maka satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana tabelnya itu menunjukkan data mata pencarian penduduk suatu desa. Nah, untuk merubah tabel ini atau data tabel ini ke dalam bentuk diagram lingkaran, kita perlu mencari dulu sudutnya. Nah, seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, di mana untuk mencari sudut lingkaran dari masing-masing mata pencarian itu ada rumusnya. Nah, misalkan di sini kita mencari sudut dari PNS. Nah, berarti rumusnya itu PNS sama dengan banyak PNS dibagi total penduduk dikali 360 derajat. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak PNS itu di dalam tabel di atas ini ada 30 orang. Nah, langsung saja kita tuliskan bahwa banyak PNS-nya itu ada 30. Kemudian total penduduknya itu ada 120. Nah, 120 ini merupakan dari keseluruhan atau jumlah dari banyak orangnya dari mata pencarian PNS, petani, polisi, dan juga wira swasta. Nah, kemudian dikali 360, sehingga hasilnya itu adalah 90. Nah, berarti sudut lingkaran PNS itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian untuk petani itu ada 55 orang. Sama seperti tadi, berarti banyak petani itu 55 dikali 360 dibagi 120 jumlah total penduduk, sehingga hasilnya itu 165 derajat. Nah, kemudian yang polisi juga sama, yaitu hasilnya 60 derajat, dan wira swasta itu hasilnya 45 derajat. Nah, kalau kita sudah
menemukan masing-masing derajat dari mata pencarian tersebut, kita bisa langsung membuat diagram lingkaran. Nah, kita buat sebuah lingkaran terlebih dahulu. Nah, di sini PNS itu 90 derajat. 90 derajat itu pasti membentuk siku-siku. Nah, kita bisa sesuaikan saja di sini ada PNS. Nah, ini membentuk sebuah siku-siku karena 90 derajat. Nah, di sini itu ada siku-siku. Kemudian untuk petani itu 165, maaf. Nah, berarti kita sesuaikan saja menggunakan busur, bisa ya 165 derajat itu kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk polisi 60 derajat, kita tuliskan 60 derajat. Nah, kemudian wira swasta itu 45 derajat. Nah, di sini wira swasta sama 45 derajat. Nah, jadi kita untuk membuktikannya itu kita bisa menghitung dari masing-masing derajat ini. Jadi 60 ditambah 90 ditambah 45 ditambah 165 itu adalah 360. Nah, jadi untuk membuktikannya itu dengan kita menjumlahkan masing-masing derajatnya ini. Seperti itu. Nah, itu dia mengenai diagram lingkaran. Selanjutnya ada contoh soal statistika. Nah, di sini soalnya itu ada sebuah tabel di mana merupakan tabel data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Nah, pertanyaannya itu ubahlah data di atas ke dalam bentuk diagram batang. Nah, karena ini sudah bentuknya dalam tabel, maka kita bisa langsung mengubahnya ke dalam diagram batang. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini sudah ada ya jawabannya, di mana ini merupakan diagram batang. Nah, jadi ini tabel yang tadi sudah diubah ke dalam diagram batang. Nah, bisa kita lihat bahwa di mana harinya itu berada di garis mendatar dan jumlah pengunjungnya itu berada di garis tegak. Nah, kita lihat bahwa pada hari Ahad itu pengunjung itu jumlahnya ada 950. Nah, kita lihat kepada diagram batangnya. Apakah benar nih menunjukkan di 950? Nah, iya, ternyata di sini 950 ya. Karena di sini 900, maka kurang lebih kita perkirakan bahwa 50 itu atau 950-nya itu ada di sini. Nah, kemudian yang Senin itu ada 600 pengunjung. Nah, kita lihat di diagram batangnya itu Senin ada 600 pengunjung. Nah, iya betul ya. Kemudian Selasa itu ada 450 pengunjung. Nah, Selasa ada 450 pengunjung. Nah, 450 itu berada di sini. Nah, kemudian hari Rabu. Hari Rabu itu ada 750 pengunjung. Rabu, ini hari Rabu ada 750 pengunjung. Nah, ini dia. Kemudian Kamis itu ada 650 pengunjung. Nah, 650 pengunjung ya di sini. Kemudian hari Jumat itu ada 250 pengunjung. Nah, kita lihat di diagram batangnya bahwa 250 itu berada di sini. Nah, kemudian terakhir ada hari Sabtu. Hari Sabtu itu jumlah pengunjungnya ada 900. Nah, hari Sabtu di sini ada 900. Nah, 900 itu ada di sini. Nah, ini dia bentuk diagram batang di mana yang awalnya itu tabel, kemudian kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, berarti ini dia jawabannya ya. Nah, bagaimana mudahkan dalam mengubah penyajian data dari bentuk tabel ke diagram batang.
Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan juga diagram gambar. Nah, itu saja pembahasan mengenai statistika yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.